Wartalisan Minggu 7 Februari 2021. Majelis Jemaat GKI Karanglewas memutuskan hal sebagai berikut. 1. Meniadakan ibadah onsite atau tatap muka di gedung gereja pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Jemaat dapat mengikuti ibadah Minggu di rumah masing-masing yang akan ditayangkan secara online melalui kanal YouTube GKI Karanglewas Purwokerto pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, menghimbau kepada anggota jemaat dan simpatisan GKI Karanglewas untuk mendukung penuh gerakan di rumah aja, terkhusus di hari Sabtu dan Minggu tanggal 6 dan 7 Februari 2021 dengan tetap beraktivitas serta beribadah di rumah masing-masing. Mohon perhatian dan doa segenap jemaat. Ibadah hari ini, Minggu tanggal 7 Februari 2021, bersama-sama kita diajak untuk mengungguli sebuah tema, yakni beritakanlah kabar baik. Firman Tuhan akan dilayani oleh Panatua Vicentius Indra. Aksi peduli bencana. Persembahan aksi peduli bencana telah disalurkan kepada BPMSW GKI Sinoda Wilayah Jateng untuk diberikan kepada saudara-saudara yang terdampak bencana alam di Sulawesi. Adapun persembahan yang terkumpul sebesar Rp3.595.021. Terima kasih untuk partisipasi segenap jemaat. Persembahan Thanksgiving. Persembahan Thanksgiving akan dialokasikan untuk pembangunan atau renovasi rumah pastori pendeta GKI Karanglewas. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat memberikan persembahan melalui kantong persembahan atau dapat pula melalui transfer ke rekening gereja dengan atas nama Bank Mas Pion 303.6.00929.1 atas nama GKI Karanglewas dengan mencantumkan kode angka 10 di nominal jumlah transfer. Contoh Rp1.010.000 dan seterusnya. Demikianlah wartalisan pada pagi hari ini. Marilah kita bersyukur dan bersukacita memasuki ibadah Minggu pada hari ini. Kami
Umat Tuhan yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak dalam kerendahan hati. Kita mengingat sekaligus mengakui segala dosa-dosa kepada Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, sumber kehidupan kami sungguh bersyukur bila mana sampai saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah kami masing-masing. Baik kami yang beribadah sendiri, ataupun setiap kami yang beribadah dengan anggota keluarga kami di kediaman kami masing-masing. Di tengah rasa syukur kami ini ya Tuhan, kami juga hendak mengingat-ingat kembali apa yang telah kami jalani sepanjang seminggu ini. Setiap karya kami, sampai dengan relasi kami dengan sesama dan semesta ciptaan. Tuhan, ampunilah kami jika dalam karya kehidupan kami kerap hidup egois, mementingkan diri kami sendiri. Ampunilah kami jika selama ini kami lebih suka menggunakan lidah dan bibir kami untuk mencela dan merendahkan orang lain. Kami menggunakan tangan kami untuk melakukan dosa dan kekerasan. Kami menggunakan telinga kami bukan untuk mendengar kabar baik darimu. Semua panca indera, pikiran serta hati kami hanya kami gunakan untuk memuaskan hawa nafsu diri kami sendiri, Kristus. Ampunilah kami yang sungguh berdosa ini. Dalam keheningan pagi ini, kami mau dibentuk menjadi baru. Kami mau benar-benar mengingat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau menjadi manusia yang lebih baik lagi, memberikan sentuhan kasih bagi sesama dan semesta seumur hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Dikasih-Mu yang
Saudaraku, bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah anugerah pengampunan dari Tuhan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 116 ayat 5 hingga ayat 7 yang berkata demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita saling memberikan salam damai satu dengan yang lain. Salam namaste, damai Kristus beserta kita. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus agar Roh Kudus membimbing serta menyertai setiap hati dan pikiran kita ketika kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, saat ini kami mohon Engkau hadir dalam hati kami, dalam segenap pikiran kami, ketika kami sebentar lagi akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah juga Engkau membentuk kami sebagai anak-anak Tuhan yang semakin diperbaharui dari hari ke hari. Menjadi anak Tuhan yang boleh dengar-dengaran akan firman, yang boleh melakukan firman kabar baik itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari melalui setiap perbuatan kami, setiap tutur kata kami, dimanapun kami berelasi dengan sesama maupun semesta ciptaan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami mohon. Amin.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini diambil dari Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang pertama ayat 29 hingga 39. Markus pasal 1 ayat 29 hingga 39. Begini bunyi firman Tuhan, sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat dan mengusir setan-setan. Saudaraku, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Saya ucapkan pada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing saat ini. Saudaraku, ada sebuah lagu sekolah minggu. Lagu ini merupakan salah satu lagu favorit saya zaman dulu ketika masih kecil. Mungkin saudara mengenal baik lagu pujian ini. Begini kira-kira lagunya saudara. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Senang-senanglah, senang-senanglah, Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Terus yang tidak kalah menarik ada bahasa Inggrisnya saudara. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Wah, dulu bersukacita sekali saudara ketika saya bersama dengan teman-teman satu kelas sekolah minggu bisa menyanyikan lagu ini. Ada bahasa-bahasa lain, tentunya ada bahasa Mandarin, ada bahasa India, dan lain sebagainya. Nah saudaraku yang terkasih, membayangkan, menyanyikan lagu ini juga berarti membayangkan betapa bahagianya ketika Yesus tinggal tetap di dalam kediaman kita. Namun ketika saya terngiang kembali saudara akan lagu ini beberapa waktu yang lalu, saya kemudian tergerak untuk berandai-andai. Andai kata saudara Simon dan Andreas menyanyikan lagu ini di masa lalu ketika Yesus bersama-sama dengan Yakobus dan Yohanes datang ke rumah mereka selepas dari rumah ibadat, di mana saudara tahu Yesus telah memberikan pengajarannya yang menakjubkan, mengusir roh jahat dari tubuh orang. Tentu Simon dan Andreas saudara akan menyanyikan lagu ini dengan dua rasa. Ya, dengan dua rasa saudara. Perasaan yang pertama, perasaan yang sedemikian gembira. Wah, luar biasa karena Yesus tinggal dalam rumah mereka, rumah Simon dan Andreas. Tetapi perasaan yang kedua, saudaraku, perasaan gembira itu bercampur dengan perasaan yang tidak tenang.
tatkala mereka, terlebih Simon, mendapati ibu mertuanya yang kurang sehat. Ternyata ibu mertuanya sedang terbaring sakit karena demam. Bahkan kalau saudara coba sandingkan bacaan kita, saudara, dengan Injil Lukas 4 ayat 38b, dikatakan di sana, adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Saudaraku, sungguh momen yang menarik ketika Yesus mendekati tempat tidur perempuan itu. Yesus seketika memegang tangan ibu mertua Simon, dan firman Tuhan katakan apa? Lalu lenyaplah demamnya. Saudaraku, jika kita mengingat kembali awal karya Yesus di dalam rumah ibadat di Kapernaum, betapa banyak orang takjub ketika mendengar pengajarannya, ketika mendengar suaranya. Bahkan banyak orang semakin takjub tatkala Yesus menghardik roh jahat seketika dengan suaranya. Ia menggunakan bahasa verbal, komunikasi verbal. Dan kini di rumah Simon dan juga Andreas, ia menggunakan bahasa sentuhan untuk memberitakan kabar baik. Saudaraku, Yesus menyentuh ibu mertua Simon, berarti Yesus saat itu mentransfer pemulihan, mentransfer sukacita bagi ibu mertua Simon. Nah, saudara, dari Yesus kita belajar makna sejati tentang memberitakan kabar baik. Bahwa kabar baik itu tidak pernah stop, hanya di mulut kita saja. Kabar baik itu tidak hanya stop cuman di telinga kita saja. Tidak pernah terbatas hanya di gereja saja, hanya di tempat ibadat saja. Tapi mari kita lihat Yesus, saudaraku. Yesus memberitakan kabar baik sedemikian nyata. Seusai dari tempat ibadat, di luar tempat ibadat juga, di rumah Simon dan Andreas, ia memberitakan kabar baik. Dan kabar baik itu mewujud dalam sentuhan dan tindakan kasih pada ibu mertua Simon. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ketika kita mendengar kabar baik, ketika kita berbicara kabar baik, bukan hanya di gereja, bukan hanya di tempat ibadat, tetapi di luar tempat ibadat pun, saudara dan saya diharapkan untuk benar-benar melakukan sentuhan dan tindakan kasih pada siapapun yang saat ini tengah merasa sakit dan berbeban berat, pada sesama, begitu juga dengan semesta ciptaan Tuhan. Saudara, harus kita sadari bahwa masing-masing setiap kita, saudara dan saya, adalah gereja. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Saudaraku, gereja GKI Karanglewas ini gereja, tapi gedungnya. Tapi ingat saudara, gereja bukan hanya gedungnya. Gereja itu juga yang ada di dalamnya. Siapa? Yaitu kita. Kita sebagai gereja sesungguhnya bukan semata-mata terus-menerus berdiam di dalam doktrin, berdiam di dalam pengajaran-pengajaran, berdiam hanya di dalam pelajaran-pelajaran yang kita terima, seolah-olah kita sudah tahu tentang Allah. Nah, ini saudara, salah satu kelemahan terbesar kita sebagai gereja zaman sekarang adalah ketika kita sebagai gereja menempatkan diri sebagai orang-orang yang sudah mengetahui, bahkan rasa-rasanya seperti sudah tinggal dan tetap hidup, tinggal menetap, tinggal hidup bersama dengan Allah. Dan kita lupa saudara bahwa kita juga punya tugas, yaitu mencari Allah seumur hidup kita. Tugas kita berupaya, berjuang, mewujudkan tindakan yang berkenan bagi Allah. Saudaraku, saat pandemi ini, hari-hari ini, apalagi hari ini kita bersama-sama di rumah masing-masing untuk mendukung program di rumah saja, Jateng di rumah saja. Memang saat ini saudara, kita membatasi diri untuk bertemu. Tapi itu bukan alasan. Sentuhan dan tindakan kasih itu susah untuk dilakukan. Saudara, kita semua dianugerahkan panca indera. Panca indera kita dapat diusahakan untuk bergerak, membangkitkan kebaikan, salah satunya lewat media digital yang kita miliki. Bagaimana komunitas, saudara, kelompok kita, lingkungan gereja kita,
ataupun teman-teman, tetangga kita, saudara-saudara kita bisa kita sentuh lewat media digital yang kita miliki, lewat chat, bahkan lewat jari jemari saudara yang mengklik tombol audio call atau video call. Wah, sudah lama aku tidak menyapa rekan sepelayananku di gereja. Wah, hari ini aku mau telepon dia. Wah, halo, aduh rasanya ayem. Ditelepon, pripun kabare, wah ayem, cespleng gitu ya saudara. Yang tadinya hatine kemrungsung, ditelepon saudara jadi ayem. Jangan dibalik saudara-saudara, sing ayem ketika Anda telepon jadinya kemrungsung ya, malah ditelepon jadi kemrungsung sananya saudara-saudara. Jangan, malah gawat seperti itu. Atau bisa juga dengan cara lainnya saudara. Berbagai macam cara, berbagai macam tindakan masih bisa kita lakukan di masa-masa pandemi ini. Juga dalam komunitas paling dekat saudara, yaitu keluarga. Kabar baik yang kita dengar dan terima setiap kita mengikuti ibadah online, dengar firman di dalam ibadah online bersama dengan keluarga kita di hari Minggu, tidak lantas hilang ketika berganti hari. Hari Minggu kita dengar firman, tapi hari Senin lupa. Ditanya apa firman hari Minggu, lupa. Nah saudaraku yang terkasih, dino sing ayem bukan dino minggu wae. Dino lihane ya rusuh ora karuan. Jangan sampai saudara. Justru di sanalah kesempatan saudara dan saya mewujudkan sentuhan dan tindakan kasih. Yakinlah firman-Nya tentu dapat membarui iklim keluarga kita, membarui nilai-nilai bersama dalam bahtera rumah tangga. Stay at home membuat kita punya waktu yang lebih lama bertemu dan kumpul di dalam rumah. Banyak tantangan saudara, bosan, jenuh. Bahkan juga dulu pernah saya katakan tingkat konflik menjadi semakin tinggi karena kapasitas orang bertemu semakin banyak. Tetapi saudara dan saya juga punya kesempatan. Kesempatan apa Bapak Ibu Saudara? Kesempatan untuk menyentuh serta mentransfer energi positif bagi tiap anggota-anggota keluarga kita lewat cara kita masing-masing. Bisakah Anda sebagai suami setiap hari mentransfer energi positif kepada istri Anda? Bisakah istri mentransfer energi positif, mentransfer cinta kasih bagi suami serta anak-anak? Bisakah anak-anak mentransfer energi positif pada orang tua? Bisakah mertua mentransfer energi positif pada menantu dan sebaliknya? Nah saudaraku, stay at home, di rumah aja, menjadi bagian kesempatan di mana kita bisa mewartakan kabar baik. Bukan hanya di gereja saja. Kita terus berjuang untuk menemukan nilai bersama saat ini dengan keluarga saudara dan saya. Saudaraku yang terkasih, ada yang tak kalah menarik pasca ibu mertua Simon dipulihkan oleh Yesus. Markus 1 ayat 31b mengatakan, kemudian perempuan itu, ibu mertua Simon, melayani mereka. Saudara bisa lihat ada teladan yang begitu indah yang ditunjukkan, yakni ungkapan terima kasih. Tuhan, terima kasih sudah menyembuhkan saya. Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kabar baik yang luar biasa dalam tubuh dan jiwa saya. Saudaraku, ibu mertua Simon telah merasakan bahkan mengalami sentuhan kasih Yesus. Apakah berhenti sampai di situ saudara? Tidak. Ibu mertua Simon melakukan hal yang luar biasa. Ia membagikan pengalaman yang serupa. Sentuhan kasih ibu mertua Simon mewujud saat itu. Ia tergerak kemudian untuk menyentuh dan melayani mereka yang ada di dalam rumah itu. Saudaraku, apa artinya perenungan kita di pagi hari ini? Tema kita hari ini, beritakanlah kabar baik. Beritakanlah kabar baik. Sama sekali nggak akan bisa bunyi, saudara. Kalau saudara dan saya tidak bisa atau tidak merasa tersentuh terlebih dulu dengan yang namanya kasih Yesus. Kalau saudara sudah tersentuh dengan kasih Yesus dalam pengalaman apapun, lika-liku kehidupan saudara, roda kehidupan yang terus berputar. Ketika saudara menemukan dan saudara tersentuh akan kasih Yesus, baru saudara dan saya bisa memberitakan kabar baik. Ada lagi lagu sekolah minggu yang saya sukai, saudara. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik,
Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Lalu ada lanjutannya juga dengan berbagai macam alat musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Suara gitar bagaimana saudara? Creng 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 creng. Wah, kita bisa menirukan suara gitar karena apa? Karena kita sudah mendengar suara gitar itu seperti apa. Bahkan tidak hanya itu saja, kita sudah melihat bagaimana orang bermain gitar, maka kita peka akan suara gitar. Tidak ada yang namanya pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Duk 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 duk. Nggak ada, saudara. Gitar kok suaranya drum, lucu gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa artinya untuk memberitakan kabar baik? Saudara dan saya harus tahu dan mengalami dulu siapa Yesus dalam setiap perjalanan hidup saudara dan saya selama ini. Dan yang tak kalah penting, saudara dan saya harus benar-benar peka, dengarkan suaranya. Syukur kepada Allah kalau saudara selalu punya daya dan upaya untuk mendengar suara Yesus lewat cara apapun, pun di tengah doa di dalam keheningan sebagaimana yang dilakukan Yesus saat itu pasca pelayanannya, berdoa pada Bapa dan lain sebagainya. Jika saudara dan saya terus berupaya mendengarkan suara Yesus setiap hari, niscaya hati kita akan basah kuyup, berkobar-kobar, punya kerinduan yang besar untuk tak berhenti memberitakan kabar baik lewat kata, tetapi juga lewat karya sampai akhir nafas hidup kita. Amin. Marilah kita bersama memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang terkasih, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mazmur 54 ayat yang ke-8. Syukur kepada Allah untuk setiap berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Untuk itu, mari kita mengucap syukur seraya mempersembahkan yang terbaik untuknya. Terkhusus untuk persembahan Thanksgiving akan dialokasikan untuk renovasi rumah Pastori GKI Karanglewas Purwokerto. Saudara bisa memberikan persembahan Thanksgiving melalui Bank Maspion dengan nomor yang sudah tertera di layar saudara saat ini. Dan saudara bisa mengirimkan bukti transfer melalui WA kantor gereja. Terima kasih untuk segenap perhatian Bapak Ibu Saudara. Mari bersama-sama saudara kita mengarahkan hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk kasih Tuhan yang selalu menyentuh serta menghidupkan kami. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami selalu peka mendengar suara Tuhan dimanapun, kapanpun, saat situasi apapun di dalam roda kehidupan kami. Bahkan ketika kami merajut kehidupan kami Tuhan di tengah situasi pandemi saat ini,
Kiranya segenap panca indera kami bisa terus menyentuh dan menghidupkan sesama dan semesta, agar kasih Tuhan sedemikian mewujud nyata, memberikan kekuatan, memberikan kegembiraan bagi sekeliling kami. Tolong kami untuk tidak berhenti memberitakan kabar baik seumur hidup kami. Kami juga bersyukur sebab Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami, berkat yang tak bertara dalam hidup keseharian kami. Ya Bapa, di kesempatan pagi hari ini kami hendak mengucap syukur pada Tuhan untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan ini dapat menjadi berkat bagi setiap saudara dan saudari kami yang membutuhkan. Juga untuk mendukung pertumbuhan jemaat-Mu di GKI Karanglewas, Purwokerto. Dalam syafaat ini Tuhan, kami juga mengingat saudara-saudari kami yang saat ini tengah dalam kondisi sakit maupun sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang kami sebutkan namanya dalam hati kami saat ini. Secara khusus juga Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Lili Honggowati yang tengah terus dalam pemulihan. Kiranya juga Tuhan boleh senantiasa menyertai, dan sungguh kami percaya Tuhan terus campur tangan dalam setiap proses pemulihan yang terus dijalani saudara-saudari kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan di tempat ini, GKI Karanglewas, Purwokerto. Setiap kegiatan gerejawi hingga berbagai rancangan perjalanan kehidupan gereja ini ke depan, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya juga Tuhan terus berkenan memakai kami segenap warga gereja-Mu, bersatu padu, saling memberkati, saling melayani satu dengan yang lain. Tuhan memberkati setiap kami, majelis jemaat, para aktivis komisi, segenap anggota jemaat serta simpatisan, tenaga tata usaha gereja, serta juga orang-orang yang terlibat aktif di dalam mendukung keamanan, bahkan juga berdirinya gedung gereja kami setiap hari. Tolonglah kami ya Tuhan untuk terus menjadi keluarga yang erat di dalam Tuhan, keluarga yang bersatu padu, keluarga yang saling mengasihi, bersama-sama bergembira melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, di tengah masa pandemi ini, kiranya Engkau berkenan memberikan kami kekuatan dan hati yang bijaksana untuk senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan. Bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga menjaga kehidupan bersama satu sama lain, dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Biarlah juga Tuhan kekuatan dan cinta kasih-Mu tercurah untuk setiap saudara-saudari kami sebagai tenaga medis, dan semua pihak yang terlibat aktif memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kekuatan dan kasih sayang Tuhan juga kiranya senantiasa hadir dalam diri saudara-saudari kami yang tengah berjuang untuk sembuh dari COVID-19. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mengikuti ibadah ini, yang tengah bergumul dalam hal apapun. Tuhan berkenan hadir dalam hati kami, agar kami selalu menjadi anak Tuhan yang terus berpengharapan, menjadi anak Tuhan yang punya kerinduan untuk menemukan kebaikan di balik setiap pergumulan yang kami hadapi. Inilah segenap syafaat kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk setia dan selalu beriman kepada Tuhan. Demi Kristus, Tuhan dan sahabat kami berdoa. Amin. Kertas Injil bergaung ke seluruh dunia, membawakan kabar selamat bagi umat manusia. Pesanlah kasih-Mu yang mengutus putranya
bergema dalam dunia yang cemas. Injilnya memberi sukacita yang besar. Tentang Injil bergaung, diwartakannya terus, tentang kasih yang sempurna karena kurban penebus. Berikan wartanya bagi insan di dunia. Sudah lahir Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia. Suaranya bergema dalam dunia yang cemas. Injilnya memberi sukacita yang besar. Umat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan mari bersama-sama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita sekalian dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya.